Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Biomembran terdiri dari membran sel dan membran organel yang terdiri dari satu lapis. Biomembran merupakan sistem endomembran yang bertanggung jawab terhadap transport molekul dari luar ke dalam sitoplasma, atau lumen organel baliknya. Biomembran terdiri dari lipid dan protein. Pada gambar, yang berwarna pink disebut dengan lipid, sedangkan yang berwarna orange dan masuk ke dalam membran sel disebut dengan integral protein, sedangkan yang berwarna orange yang berada di atas butir-butir biru disebut dengan peripheral protein. Berdasarkan materi yang melintasi membran, transport melalui membran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transport materi kecil dan ion, yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Dan yang kedua, transport materi besar, yang terdiri dari 2 juga. Yang pertama, pinositosis, yang kedua, fagositosis. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel, yaitu berukuran antara 10 sampai 20 nanometer. Fungsi sel yaitu yang pertama, mengendalikan metabolisme dalam tubuh, yang kedua, tempat tersimpannya materi genetik dalam bentuk DNA atau RNA, yang ketiga, sebagai tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Dan adapun komposisi nukleus terdiri atas 3 organel. Yang pertama, membran nukleus atau karyoteka. Yang kedua, matriks atau nukleoplasma, yaitu cairan inti yang tersusun di atas zat protein inti atau nukleoprotein. Yang ketiga, nukleus atau anak inti. Di dalamnya banyak mengandung kromosom yang berfungsi untuk menentukan ciri sel, mengatur bentuk sel, dan meneruskan generasi sel, dan menentukan generasi sel selanjutnya. Kromosom adalah molekul DNA yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik atau organisme. Fungsi kromosom, di dalam kromosom posisi DNA mengelilingi komponen yang serupa protein, yang disebut sebagai histon. Bentuk kromosom yang sedemikian rupa inilah yang memungkinkan DNA melilit histon agar bisa muat di dalam sel-sel agar tubuh manusia bisa tumbuh dengan sempurna. Sel harus rutin membelah diri untuk memproduksi sel-sel baru yang menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Retikulum endoplasma atau RE. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma atau RE, yaitu retikulum endoplasma kasar atau disingkat REK. Pada permukaannya banyak ditempeli oleh ribosom atau tempat sintesis protein. REK berfungsi sebagai transfer protein yang disintesis dalam ribosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus atau REH. Permukaannya tidak ditempati ribosom dan menggunakan enzim yang mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan sekumpulan kantong pimpih yang bertumpuk dan tepi kantungnya dibatasi oleh membran sakula. Berperan aktif dalam proses sekresi, terutama dalam sel-sel kelenjar, menghasilkan lisosom dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Mitokondria adalah organel penghasil energi dalam sel yang tersusun atas fosfolipid dan protein. Terdiri atas 2 lapisan, yaitu membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk atau krista, dan matriks mitokondria. Mitokondria berperan sebagai tempat terjadinya respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Lisosom. Lisosom banyak terdapat pada sel-sel darah terutama leukosit, limfosit, dan monosit. Berperan dalam melakukan fungsi imunitas dengan mensintesis enzim-enzim hidrolitik untuk mencernakan bakteri patogen yang menyerang tubuh, dan membantu menghancurkan sel yang luka atau mati dan menggantikannya dengan sel baru yang disebut autofagus. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan filamen dan tubulus yang membentang di seluruh sel melalui sitoplasma yang mencakup semua materi di dalam sel selain nukleus. Secara umum, fungsi sitoskeleton adalah mendukung kehidupan sel, memberikan bentuk, serta mengatur dan menyambungkan organel semacam organ yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.